3. Istidadan khusyuan duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum, ananda para juara kelas 5 di hari Selasa yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tuh, siapa itu tadi? Rasya, Ustaz. Rasya. Oh, Rasya nggak yes berarti ya? Kan tadi kabarnya sehat. Alhamdulillah. Kok begitu berarti nggak sehat nanti kalau nggak yes. Jadinya no gitu ya. Mas Rasya sehat? Sehat ya? Kondisinya Mas Rasya sehat? Mana Mas Rasya? Oh, Mas Rasya. Connecting to audio Mas ya. Oke. Semuanya Ananda kelas 5 sehat semua? Sehat. Sehat. Di sini tadi ada Mbak Rahma. Alhamdulillah. Ada Mbak Rahma. Mbak Rahma sudah sehat, Mbak Rahma. Mbak Rahma sudah sehat, Mbak Rahma. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Yang belum dinyalakan kameranya, dinyalakan. Karena nanti yang Ustadz kasih pertanyaan hanya yang menyalakan kamera. Ya. Hanya yang menyalakan kamera. Jadi kalau dikasih pertanyaan yang penting nanti antum menjawab. Masalah salah dan betul itu urusan belakang. Yang penting antum sudah berusaha. Ya. Sudah berusaha. Nah, Mas Akmal sama Mas Adam, tadi siapa lagi? Tidak bermain chat ya. Nah, oke, sekarang kita mulai materi kita hari ini, tematik ya. Siap-siap nanti Pak Mizan juga akan bertanya kepada antum. Yang dikasih pertanyaan berarti berkesempatan untuk ditulis keaktifannya, berarti aktif. Dan yang menyalakan kamera yang nanti Ustadz akan panggil. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Kita akan belajar tentang pengaruh geografis Indonesia terhadap alat transportasi di Indonesia. Ini yang terakhir ya, materi yang terakhir untuk ilmu sosial. Ya, ilmu sosial atau IPS. Nah, sekarang Ana mau tanya kepada yang menampakkan wajahnya. Akhwat dulu, akhwat mau tak cek dulu siapa yang kelihatan hidungnya, keliru wajahnya. Ini hidungnya tak kayak sok ngomong kok ya. Oke, Mbak Amira, ini kelihatan itu wajahnya. Ya, Mbak Amira. Nah, jelaskan. Tolong chatnya dikunci dulu. Siapa yang main chat? Siapa ya?
Itu Mas Akmal, Mas Adam, terus siapa lagi? Mas Faik. Oh, Mas Faik. Nah, nanti kalau bermain chat lagi, nanti ditulis sama Ustadz loh ya. Dicatat nanti. Mbak Amira, aktifnya bukan di chat, aktifnya itu ngomong, dikasih pertanyaan, antum jawab. Mbak Amira, jelaskan posisi geografis Indonesia, Mbak Amira. Nah, ini mereview. Antum masih ingat atau sudah lupa? Silakan Mbak Amira. Posisi geografis Indonesia bagaimana Mbak Amira? Indonesia terletak di mana? Lupa Mbak Amira? Bagaimana Mbak Amira? Oh, nggak usah raise hand. Nggak, ini bukan terus siapa yang bisa belum. Mbak Amira belum menjawab. Nah, lupa. Sekarang apa Mas Adam? di garis khatulistiwa, Ustaz. Di garis khatulistiwa. Ini sebentar Mas Adam. Mbak Khonsa. Silakan Mbak Khonsa. Posisi geografis Indonesia bagaimana Mbak Khonsa? Indonesia posisinya bagaimana secara geografis? Di bumi ini diapit apa, di mana gitu. Mbak Khonsa, mana Mbak Khonsa? Loh, suaranya nggak ada Mbak Khonsa. Ustaz, Ana masih lupa. Oh, masih lupa juga. Sekarang Ikhwan. Nah, beralih ke Ikhwan ini ya. Ustaz mau ngecek ini ya. Mas Faik. Mas Faik dulu. Mas Faik, posisi geografis Indonesia letaknya di mana Mas Faik? Mas Faik. Mas Faik? Diapit dua Benua apa saja dijelaskan. Asia dan Australia. Terus ada lagi atau sudah? Sebentar Mas Jundi. Ada diapit apa? Yang lengkap. Ngomongnya yang lengkap diapit. Mas Faik. Diapit dua samudra. Ya, apa itu? Mas Faik, yang lain dengarkan nanti kalau ada yang keliru antum bisa membetulkan. Samudra apa Mas Faik? Oh, diam Mas Faik. Oke, sekarang yang melengkapi Mas lupa. Mas Radit, dua samudra. Samudra apa Mas? Radit, diapit dua samudra. Samudra apa itu? Samudra Pasifik sama Hindia. Oke, betul Mas Radit melengkapi. Ingat ya, akhwat, terutama akhwat ingat ya. Diapit dua benua, Asia dan Australia. Diapit dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, sekarang kita selanjutnya kita perhatikan bahasan kita pengaruhnya terhadap alat transportasi. Kemarin kita sudah bahas budaya terhadap ekonomi, sudah ya. Sekarang yang terakhir transportasi. Ya. Suaranya keluar, suaranya. Enggak, Ustaz. Hah? Suaranya enggak keluar. Pas di videonya Ustaz yang dulu. Keluar suaranya? Belum. Ustaz. Enggak.
Wasamudra. Sudah keluar suaranya? Sudah, Ustaz. Sudah. Oh, sudah. Oh, belum. Belum, Ustaz. Di mananya ya? Sebentar ya. Belum, Ustaz. Belum keluar suaranya. Belum, Ustaz. Terus, Pakai audio sound. audio sound yang mana? Udah, audionya sudah dinyalain. Oh, ini audio soundnya sudah dinyalain kok. Bukan share screen. Share sound. Oh, share sound. Share sound. Iya, iya, iya. Sebentar, sebentar. Share sound, Ustaz. Oke, sudah share sound. Layar berkembang. Gimana? Ombak merayakan tak bisa. Sudah berani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut menempuh badai sudah biasa angin bertiup layar berkembang ombak berdebur di tepi pantai pemuda berani bangkit sekarang ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut gemar mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut. Udah masuk matiin, Kak. Apaan? Keluar tuh. Udah masuk lagi. Ini udah masuk lagi, udah masuk lagi. Tadi hilang. Tadi hilang. Share sound dulu, Ustaz. Ustaz masih di mute. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Silakan dibaca oleh Mas Abi Pasha. Tereng. Mas Abi Pasha dibaca dulu. Yang mana, Ustaz? Ya, ini yang tampil di layar antum dibaca. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara dengan wilayah kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau menyebabkan Indonesia disebut dengan negara maritim. Karena memiliki banyak pulau, Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas. 75% komoditas Perdagangan dunia melalui jalur laut Indonesia. Perkembangan alat transportasi laut Indonesia demikian pesat. Oke, terima kasih Mas Abi. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Apa alasannya? Karena Indonesia memiliki banyak pulau, wilayah
wilayah lautnya luas, ya. Wilayah lautnya luas, wilayah kepulauannya besar. Nah, itu alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim. 75% barang perdagangan di dunia itu melalui jalur laut Indonesia. Nah, jadi kalau orang berdagang dari benua Amerika mau ke Asia, ke Afrika, ke Eropa, orang Eropa mau ke Amerika, Selat Malaka. transitnya bisa di Indonesia, bisa di Selat Malaka, bisa di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Kenapa kok lewat Indonesia? Karena lebih dekat, Ustaz. Iya, karena lebih dekat lewat Indonesia. Ya, jalur perdagangan dunia itu Indonesia. Perkembangan alat transportasi lautnya juga semakin berkembang, semakin pesat, ya. Nah, di slide ini, pelajaran ini kita akan melihat itu. Nah, pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan menjadi sarana mutlak, ya, sarana mutlak bagi pelayaran atau bagi transportasi laut. Nah, jenis pelabuhan tergantung kepada jenis pelayarannya. Jadi karena lautnya luas, ya, maka butuh pelayaran. Pelayaran itu membutuhkan apa? Pelabuhan. Siapa yang pernah tahu pelabuhan? Anak. Oh, anak-anak. Siapa ya? Mas Jundi. Tahu pelabuhan, Mas Jundi? Pernah ke pelabuhan? Belum pernah, tapi pernah lihat gambarnya, Ustaz. Oh, pernah lihat gambarnya di Pernah lihat gambarnya berita. juga. Hanya Akmal gambarnya. lihat gambar di berita. Anak ke pelabuhan asli. Nah, bukan di berita, Ustaz. Di mana? Di mana sih? Nggak tahu. Oh, Kadang ada. ya, Radit sudah pernah ke pelabuhan, Radit. Pelabuhan apa, Radit? Anak pernah lihat. Anak Radit. nggak tahu namanya, Ustaz. Oh, nggak tahu namanya. Di kota apa itu? Anak pernah. Dari Oke. Bali, Ustaz. Sebentar, Mas Radit dulu. Kota apa? Di kota apa? Masih ingat? Lupa. Ustaz, anak pernah ke pelabuhan, Ustaz. Oh, Banyuwangi, Ustaz. Oh, Pelabuhan Banyuwangi. Ya, namanya Pelabuhan Ketapang. Ya. Ah, Mas Rasya. Pelabuhan di kota mana, Mas Rasya? Sudah pernah? Surabaya. Surabaya. Namanya pelabuhan apa? Perak. Tanjung Perak. Betul. Ustaz, Ya. anak itu pernah ke pelabuhan yang di Selat Madura, Ustaz. Oh, Pelabuhan Selat Madura. Di kota apa itu? Gresik atau Surabaya? Lupa. Oh, lupa. Yang akhwat, pernah ke pelabuhan yang akhwat? Anak pernah. Pindahan. Oh, pas pindahan siapa ya itu tadi? Hasna. Kinan. Oh, Kinan. Suaranya yang akhwat belum hafal ya. Pak Misan belum hafal. Anak pernah, Ustaz, di Papua. Kinan, di kota mana? Pelabuhan di kota mana yang dikunjungi, Mbak Kinan? Kota apa, Mbak Kinan? Oh, Mbak Kinan lupa. Oke, akhwat. Akhwat Mbak Kinan ya. Anak. Oke, sudah ya. Nah, jenis pelabuhan tergantung kepada jenis pelayarannya. Nah, ini diingat-ingat ya. Ada 5 jenis pelayaran. Nanti antum akan menyebutkan pelabuhan ini melayani pelayaran yang mana. Dan gitu. Pelayaran yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Nah, yang pertama, pelayaran lokal.
menghubungkan dua pelabuhan antar dua pulau. Nah, pelayaran lokal saja. Contoh pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Itu dari Jawa ke Bali, dari Bali ke Jawa, gitu aja. Nah, menghubungkan dua pulau. Antum kalau mau ke Bali, nah, itu naik kapal di pelabuhan Ketapang ke Bali. Nanti pulang dari Bali ke Jawa, naik kapal lagi di pelabuhan Bali, namanya Gilimanuk. Ke Ketapang lagi, ke Banyuwangi. Nah, baru ke Malang, gitu ya. Itu pelayaran lokal. Yang kedua, pelayaran Nusantara. Pelayaran Nusantara berarti pelabuhan itu melayani, ya, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Nah, jadi enggak hanya 1-2 pulau, tapi beberapa pulau pelabuhan besar di Indonesia dilayani. Nah, itu pelayaran Nusantara. Contohnya apa? Nah, nanti dilihat. Nanti Ustadz akan tampilkan contoh-contoh pelabuhan, ya, gambar-gambarnya. Sama pelabuhan itu pelayarannya apa? Nanti antum lihat dan antum ingat-ingat. Nomor 3, pelayaran khusus. Kalau disebut khusus, iya, mengangkut barang-barang saja. Ya, mengangkut barang, ada kapal barang. Nah, nanti antum akan Tanya, ya. kalau 3 pulau kan itu pelayanan lokal 2 pulau. Kalau 3 pulau misalnya dari apa sih namanya? Ya, Dari ya, Mbak Kinan ya. ya, Ya, 2 pulau atau lebih. Ini lebih dari 2 pulau. Itu masuk pelayaran yang mana? Nah, masuk pelayaran yang mana? Lokal atau Nusantara? Nusantara. Nusantara. Ya. Asalkan pulaunya itu bukan pulau terpencil, ya. Bukan pulau terpencil, tapi pulau yang besar, pulau yang sudah ramai, pelabuhannya juga besar. Itu Nusantara. Ada pulau terpencil, ya, pulau kecil kayak Pulau Bawean di wilayah Gresik. Ada pulau tempat tinggalnya Pak Yudi. Pulau apa? Ada yang tahu? Pulau terpencil kecil di Madura. Tempat tinggalnya Pak Yudi, Ustadz Yudi itu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Enggak. Pulau Sapudi, ya, di Madura. Itu pulau kecil terpencil. Nah, itu nanti masuk pelayaran yang mana? Nah, bukan Nusantara kalau pulau-pulau kecil itu. Yang 3, pelayaran khusus sudah ya. Yang keempat, pelayaran perintis menghubungkan antar daerah terpencil. Nah, ini pelayaran perintis ya. Terus yang kelima, pelayaran luar negeri. Wah, ini internasional. Pelabuhannya yang kelima itu pelabuhan internasional. Kalau misalnya dari pulau terpencil ke pulau yang udah rodok gede gitu gimana? Nah, berarti pakai pelabuhan apa? Nah, pakai pelabuhan ini lokal atau Nusantara ya, pakai pelabuhan lokal atau Nusantara. Jadi ada jalurnya sendiri, Mbak Kinan ya. Jalur pelayarannya ada sendiri. Nah, contoh kayak Pak Yudi itu kalau pulang itu bukan lewat pelabuhan yang Tanjung Perak, bukan. Tapi lewat mana? Lewat pelabuhan Situbondo ya. Itu pelayaran perintis itu ya. Nah, ini pelabuhan Tanjung Perak. Ini Mas Rasya tadi ya. Nah, Mas Rasya. Nah, ini pelabuhan Tanjung Perak. Besar ya. Ini melayani pelayaran lokal. Ya, melayani pelayaran lokal. Di Surabaya itu Iya. Dari Surabaya, dari Jawa ke Madura pakai ini. Pakai pelabuhan Tanjung Perak.
dari Jawa, Jawa Timur ke Sulawesi atau ke pulau lain pakai ini, pulau yang besar itu pakai pelabuhan Tanjung Perak. Pelayaran khusus ke Indonesia Timur, ngangkut barang-barang ke Maluku, ke Nusa Tenggara, ke Indonesia Timur. Terus pelayaran internasional. Nyambung coba. Apa, Mbak Kina? Nah, yang berikutnya pelayaran internasional, not Kuwait. Nah, ini. Jadi orang luar negeri mau ke Indonesia bisa transit dulu di Tanjung Perak. Nah, ini. Ustadz, kenapa namanya North Quay? Not Kuwait. Kenapa namanya Not Kuwait? Ini layanan untuk pelayaran internasional di Tanjung Perak, namanya Not Kuwait. Ya. Nanti dicari artinya Kuwait itu apa? Not itu kan utara. Nah, ini ada fasilitas pelayaran internasional di Tanjung Perak. Nah, iya, yang kedua, pelabuhan apa ini? Gilimanuk. Ana pernah ke pelabuhan Ketapang, Pak. Oh iya. Ini pelayaran lokal dari Jawa ke Bali, dari Bali ke Jawa. Ini pelayaran lokal Gilimanuk. Ini di Bali, ya, di Bali. Nah, antum nyebrang Selat Bali, laut yang menghubungkan Bali dengan Jawa Timur, Banyuwangi. Itu 1 jam. Nah, siapa yang pernah nyebrang ke Bali? Ana. Oh, siapa itu? Ana, Ustaz. Ana itu siapa namanya? Radit. Oh, Radit sudah pernah. Adam juga sudah pernah nyebrang Jawa Bali. Ibu Ana pernah Ustaz 3 kali. Oh, 3 kali. Bukan antum berarti. 3 kali Ana. Oh, antum 3 kali. Wes. Di lautnya 1 jam ya. Nah, nyebrang Selat Balinya 1 jam. Nah, Ustadz cuma 2 kali. Ya. Tapi pas masih SMP. Nah, ya. Oke. Mas Habibi pernah? Pernah naik kapal? Ustaz, Mas Faruk, kenapa? izin ke kamar mandi. Oh iya. Oke. Selanjutnya Pelabuhan Merak. Ini pelayaran lokal juga. Nah, nyebrang dari Banten ke Lampung. Nah, itu naik kapal di Pelabuhan Merak, Banten, Lampung, ya. Kemudian yang berikutnya, ini Pelabuhan Tanjung Priok. Ini pelayaran nasional dan luar negeri. Wah, berarti Tanjung Priok di mana? Pelabuhan Tanjung Priok. Ada yang tahu? Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Kotanya. Di bumi. Oh, antum tinggal di mana? Di bumi gitu. Di alam semesta. Jakarta. Siapa yang jawab Jakarta? Pasya. Abi Pasya. Ustadz catat ya. Di Hong Kong. Itu betul itu. Yang jawabnya tidak berpikir dulu berarti itu ngawur ya. Nah, jawab itu berpikir dulu. Oke, betul Mas Abi Pasya di Jakarta. Pelabuhan kalau dibandingkan dengan gambar-gambar sebelumnya, bagusan mana pelabuhannya? Tanjung Perak. Tanjung, paling ramai itu Tanjung Priok, paling besar di Indonesia itu Tanjung Priok, ya. Pelabuhan internasional ini. Nah, ini Tanjung Priok. Ustaz, itu di Jakarta, Ustaz. Iya, di Jakarta, ya.
Berikutnya ada pelabuhan Situbondo. Nah, ini pelayaran perintis dari Jawa ke Pulau Sapudi. Nah, ini Pak Yudi kalau pulang. Ini lewat Situbondo, pelabuhan Situbondo. Kapalnya ini, kapalnya. Ustadz, kalau yang kapal yang keluar negeri itu bukannya harus berbulan-bulan ya Ustadz? Keluar negeri. Iya. Nah, lihat kapalnya. Kalau kapalnya sudah kapal modern, kecepatannya ya tinggi, nggak harus berbulan-bulan, ya. Beberapa jam sudah nyampe. Kapalnya kapal modern, Mas, bukan kapal tradisional, ya. Ke Amerika lama, Ustadz. Sebelah timurnya Probolinggo. Nah, oke. Apa Situbondo lah? Ustadz. Kenapa? Mau izin ke kamar mandi. Oke. Nah, Mas Abi Pasa tadi jawab betul ya. Selanjutnya, nah, sudah itu tadi. Macam-macam pelabuhan, tidak semuanya. Kalau se-Indonesia disebut semua, ya luama ya. Nah, ini contoh-contoh kapal sekarang. Model-model kapal, alat transportasi laut di Indonesia. Yang gambar ini kapal apa ini? Ferry. Kapal feri, bukan bukan kapalnya Ustadz Ferry, bukan ya, bukan kapalnya Ustadz Ferry. Ini kapal penumpang, kapal feri itu, ya. Jadi kalau antum ke Bali contohnya itu naik kapal feri. Deknya ada berapa itu? Nah, kalau dek bawah nah, itu tempatnya kendaraan. Jadi mobil antum bisa masuk kapal ini. Nah, manusianya harus keluar dari kendaraannya naik di dek atasnya. Ya, ini manusianya di sini nih, dek 2, 3, 4 ini ya. Nah, ini kapal feri. Anak pernah naik itu saat. Oh iya. Anak pernah naik. Antum kemana itu? Anak pernah naik. Ke Madura. Anak pernah naik Ustadz. Oh, antum pernah naik juga. Oke. Iya kan bener. Lupa dari mana ke mana. Oh, lupa. Oke. Selanjutnya, ini kapal apa ini? Tuh, Kapal bentar. perang. Bentar, bentar. Kelebihan ini. Ini kapal apa ini? Kapal pesiar. Nah, Titanic udah tiada. nah, ini ada kapal pesiar, ada Titanic dulu, kapal tercanggih pada zaman Bro. 1917-an sampai 1920-an ya. Kebanyakan kacau, Ustadz. Tenggelam ya Ustadz kapal Iya, Titanic itu. tenggelam karena nabrak karang ya. Patah jadi 2 bagian. Nah, ini kapal pesiar itu untuk apa? Bukannya Untuk mengangkut orang. Banyak orang. tabrak es Ustadz. Orang. Iya, orangnya mau kemana ini? Tabrak gunung Luar es negeri. Ustadz. Mau ke daratan Ustadz. Mau rekreasi, berpesiar. Kapal pesiar kan kapal rekreasi. Ini kapal canggih atau kapal tradisional? Canggih. Kapal canggih ini. Ya. Ini yang berikutnya kapal perang. Kapal perang. Yang membedakan apa dengan kapal sebelumnya? Ada nomor Dalamnya isinya tentara. Ada tembaknya, ada negaranya, ada orangnya. Yang membedakan kok ada orangnya, Thomas, Mas. Kapal yang Semua kapal ya ada orang. yang membedakan kalau ada orangnya semua kapal ya ada orangnya. Ada tentaranya lebih tepatnya. Ya, yang membedakan itu ada persenjataannya, ya kan? Itu. Ada senjatanya itu. Ini yang depan ini, nah ini bomnya, meriamnya itu ya. Terus yang naik itu adalah militer, ya. Yang naik militer kalau kapal perang. Kalau
Kalau nomor itu semua kapal ada nomornya loh ya. Nah, ada serinya semua kapal itu. Nah, berikutnya kapal perintis. Kapal perintis itu yang menjangkau pulau-pulau terpencil. Ini kapalnya model gini. Nah, Kok yang di belakang ke bawah, yang di depan kok ke atas susah. Kok Iya. belakangnya kayak gitu, Sa? nah, belakangnya gitu modelnya emang. Ini bisa ngangkut orang, bisa ngangkut barang. Ya. Bisa ngangkut kapal. Ini kapal modern apa kapal tradisional? Terlihat. Hah? Soalnya ini Hah? Modern. Ini masuk Modern. modern ini, masuk modern ya. Tradisional pakai dayung. Oh, tradisional. itu- Ini pakai mesin. Tapi itu juga. kapal daruratnya bukan tradisional. Tradisional kapal. Ya. Kapal darurat. Nanti antum harus ingat-ingat ya model kapal ini. layar. Nah, ini Yes. kapal layar. Ini tradisional atau modern? Tradisional. Contohnya kapal apa? Kapal pinisi. Kapal pinisi, betul. Kapal pinisi. Itu nggak pakai mesin itu, pakai apa itu? Gayung, gayung, Pakai layar. pakai angin. ya, pakai layar, tenaga angin layar. ya, tenaga angin yang dipakai. Tapi kalau misalnya tujuan dia ke arah timur, tapi anginnya niup ke arah barat gimana? Oh, kalau tujuannya ke timur, tidak mendukung. anginnya tidak mendukung. Nah, layarnya itu bisa diarah-arahkan, diputer-puter sesuai haluan, gitu, Mbak. Ya. Saya screen-nya hitam, kenapa? Enggak. Oh, dimleknya Mas Rois tok berarti. Layarnya ini bisa diubah-ubah sesuai dengan arah angin ya, Mbak ya. Nah, bisa diubah-ubah. Oke, itu ya. Makanya menjalankan kapal layar juga harus orang yang sudah mahir menjalankan kapal. Kapal mesin juga harus sudah mahir menjalankan mesin. Nah, itu ya. Nah, ini macam-macam alat transportasi di laut. Macam-macam kapal. Oke, waktunya sudah menunjukkan pukul 10.31. Yang terakhir, nah, Pak Misan akan bertanya kepada beberapa anak. Yang pertama, yang akhwat dulu. Yang akhwat dulu. Yang akhwat, ya, yang bisa ngomong ana, namanya siapa, terus bilang ya, bilang jawabannya. Namanya siapa? Yang akhwat, yang bisa nanti angkat tangan atau ngomong ana, namanya ini, begitu ya. Oke, yang akhwat dulu. Yang pertama, pertanyaan pertama. Pelabuhan Ketapang berada di mana? Yang akhwat. Pelabuhan Ketapang berada di mana? Yang akhwat kameranya mati semua ini. Dimatikan semua. Yang akhwat mana? Yang akhwat enggak ada suaranya. Yang akhwat. Yang ikhwan aja ya. Akhwat lagi puasa bersuara atau bagaimana? Oh, Mbak Kinan. Mbak Kinan. Oke, silakan Mbak Kinan. Pelabuhan Ketapang ada di mana? Ada di Banyuwangi. Banyuwangi, betul Mbak Kinan. Ditulis Ustadz dulu. Oke, Mbak Kinan. Ini boleh jawab lagi nggak? Oh, sebentar.
Nah, sekarang ikhwan. Nah. Gantian, Mbak. Mbak Ikhwan. Mas Ikhwan. Nah, Mas Ikhwan. Mas Ikhwan. Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak melayani pelayaran lokal, nasional, atau internasional. Pelabuhan Merak. Internet. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Abian. Bisa ditunjuk Abian, silakan. Pelabuhan internasional. Pelayaran internasional, Abian. Pelayaran Nah, yang lain. Lokal. Mas Faik. Pelayaran apa? Lokal. Mas Faik. Lokal. Oh, lokal, ya. Internasional. Oh, Pelabuhan Merak itu lokal, ya. Mas Rasya. Nah, Mas Rasya nanti dikasih pertanyaan juga ya, Mas Rasya ya. Oke, Mas Rasya tak kasih pertanyaan. Pelabuhan Tanjung Priok berada di mana, Mas Rasya? Mas Rasya mana? Mas Rasya melbu Hiven ini ya. Di mana, Mas Rasya? Pelabuhan Tanjung Priok. Oh, Mas Rasya diam. Kalau kasih pertanyaan nggak jawab. Mbak Aimi, biar akhwat nggak diam aja ya. Mbak Aimi, Pelabuhan Tanjung Priok melayani jenis pelayaran apa saja? Mbak Aimi, biar akhwat berbicara, nggak diam aja. Mbak Aimi, mana gambarnya Mbak Aimi? Kamera. Apa ya? Oke, Mas. Sekarang Ikhwan, Mas Faruk. Pelabuhan Tanjung Priok melayani pelayaran apa saja? Mas Faruk. Mas Faruk mana, Mas Faruk? Oh, masih belum datang ya. Pelayaran lokal, kata Mas Faruk. Mas Jundi. Mas Jundi. Mas Jundi ya, silakan Mas Jundi. Apa, Ustaz? Pelabuhan Tanjung Priok melayani jenis pelayaran apa saja? Internasional. Loh, suaranya siapa kok kecil sekali? Aimi. Aimi. Oh, Aimi tadi lama sekali jawabnya ya, sampai Ustadz alihkan ke Ikhwan tadi ya. Nah, Mas Jundi, apa Mas Jundi? Pelayaran nasional dan internasional. Ya, nasional dan internasional. Oke, sudah cukup ya. Nah, jadi antum ketika dikasih pertanyaan, jangan terlalu lama menjawabnya. Nanti bisa dialihkan ke yang lain ya. Kalau dialihkan ke yang lain, berarti ya haknya yang lain nanti. Atau kalau belum tahu jawabannya, bilang, oh Ana belum tahu atau Ana lupa begitu. Ya, nggak diam saja sampai nunggu lama begitu, ya. Oke, itu saja yang kita ulas pada pelajaran hari ini, ya.
Silakan sekarang. Nah, ya, sekarang dipimpin berdua oleh Mbak Khonsa. Mbak Khonsa, silakan. Kenapa tidak ada suara? Mbak Khonsa, dinyalakan dulu. Nah, dinyalakan dulu. Ya, silakan Mbak Khonsa. Ya, Ustaz. Silakan istidah dan Dan khusyuan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Siapa tadi itu? Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.